Dan mumpung lagi bicara soal urusan kesejahteraan, yang hadir ada pakar ekonomi. Pakar ekonomi yang banyak menjadi saksi rahasia negara. Ya. Dan juga statementnya sangat ditakuti. Mohon izin dengan keterbatasan waktu, izinkan saya mengelola waktu agar bijak, gitu ya. Ada Bung Iksanuddin Nursi, silakan. Revolusi akhlak untuk ekonomi bagaimana, Bang? Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak itu berisi 5 hal. Yang pertama, dia membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan. Nah, kalau tugasnya revolusi akhlak itu seperti itu, maka secara ekonomi tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif, eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada, Bang Ihsan. Nah, itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela, itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu tuh. Tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur. Ketika tidak jujur, maka akan menikmati yang namanya rezeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik, anti riba. Yang keempat, ini menarik di sini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi akhlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik, tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi akhlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya uhuwah. Baik dalam perspektif tadi, Islamiyah atau Watoniyah posisinya. Nah, sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi akhlak dalam secara keseluruhan, yang pertama sekali adalah kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Nah. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting, kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan, ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi akhlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali di Yaman, posisinya, bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah, ketika disampaikan pada posisi revolusi akhlak, maka dia sebenarnya meminta 3 hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat, menjabat, bermartabat, beramanat, dia jujur, berharkat, dan berderajat. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya bilang, ini daging semua. Saya nggak bisa menyimpulkan. Dan semua pemirsa, ini semua kita catat. Kita rekam, kita bukukan, dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Karena ini adalah sebuah pilar, sebuah pondasi, sebuah modal untuk sampai akan masa yang akan datang. Teman-teman.